Mariana, selamat pagi. Ya, shalom, selamat pagi, Bulan. Halo, Halo Abuna. malam Luna, Abuna. selamat pagi. Ya, Leli, selamat Leli. Selamat pagi. pagi. Shalom Bapak dan Ibu, selamat pagi. Selamat pagi, Selamat pagi. Bun Shalom, Mega, selamat pagi. Halo Mbak Sekar. Shalom pagi. kakak, selamat pagi. Selamat pagi semua. Bukan. Selamat pagi Abuna. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, selamat pagi. Shalom Abuna. Yang semakin muda, semakin tampan, semakin diberkati. Cantik Bapak Ibu kita semua, ya luar biasa. Cantik karena berkat Tuhan dan urapan Tuhan. Amin. Amin. Yuk kita berikan tepuk tangan untuk Allah kita yang hebat dan luar biasa. Baik Bapak Ibu sekalian, supaya kecantikan dari Tuhan dan ketampanan dari Tuhan tidak memudar, langsung kita berdoa. Kita segel dulu ya. Baik Bapak Ibu yang terkasih, mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih karena nafas kehidupan yang Tuhan masih percayakan di dalam kehidupan ini. Di dalam tubuh ini ada roh-Mu, jiwa kami tenang di dalam hadirat-Mu. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Allah yang sangat baik. Engkau memberikan kepada kami anugerah-Mu dan berkat-berkat-Mu. Biarlah apa yang kami berikan hari ini juga memberkati tata kerajaan-Mu, karena kami semua menyembah-Mu di bawah tata kasih karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang mau memuji Tuhan di tempat masing-masing dengan urapan dan lawatan baru daripada kerajaan surga, sama-sama katakan amin. Amin. Yuk kita beri tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu yang terkasih, mari kita sama-sama siapkan diri kita untuk memuji Tuhan di tempat kita masing-masing, sebelum nanti kita sama-sama menyambut pengajaran dari firman Tuhan di pertemuan Bible Series Be Worshippers Devotional hari ini ya. Setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Engkau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku
menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Oh, ku mau bersyukur selamanya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Terima kasih Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu, ku bersyukur padamu, ku bersyukur padamu selamanya. 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 Selamanya kami akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin Bapak Ibu sekalian. Yes, amin ya. Puji Tuhan, kita beri tepuk tangan yuk untuk hadirat Allah yang dahsyat. Oke Bapak Ibu yang terkasih, finally kita sampai di bagian akhir di perikop ini. Dan ketika kita membaca, kita akan mendapatkan sebuah konklusi dari apa yang sudah kita lalui sejak kemarin. Ya, jadi kalau mau dapat lengkapnya memang harus ngikutin dari hari Senin gitu ya, Selasa, Rabu dan seterusnya. Bisa dilihat di YouTube Be Worshipers atau BW Devotional. Nah, Bapak Ibu yang terkasih,
Kita mau sama-sama buka Alkitab, tapi yang pasti jangan lupa buka hati kita. Selain buka hati, buka pikiran kita, buka telinga kita. Yang tidak kalah penting Bapak Ibu, buka mata kita ya Bapak Ibu. Ya, jangan sampai pikiran terbuka, mata tertutup. Wadaw. Oke Bapak Ibu sekalian, dan juga anak-anak yang terkasih, terima kasih sudah sepakat pada hari ini Abuna berdoa. Semua yang datang di hadapan Tuhan mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan kepada kita yang mencarinya. Setuju, katakan amin. Ya, karena Abuna pun juga berharap demikian saudara. Penambahan bukan hanya sekedar berkat secara materi, tetapi tidak kalah penting yaitu kekuatan dan juga hikmat, agar apa yang Tuhan izinkan kita kerjakan bisa boleh tetap bertahan ya Bapak Ibu. Karena tanpa hikmat, bagaimana kita bisa mempertahankan yang Tuhan berikan? Karena apa yang kita miliki ini semuanya keniscayaan ya. Itu bisa jadi kepastian ketika kita hidup dalam tuntunan hikmat Allah. Untuk itu kita harus penuh dengan roh takut akan Tuhan, dan dengan kita belajar firman Tuhan setiap hari, kita memiliki pengetahuan akan firman sehingga kekudusan Allah terus ada di dalam kehidupan kita. Karena dari firman itulah kita bisa tahu bagian mana yang harus diperbaharui dan dibenahi. 1 Tawarikh pasal 16 ayat yang ke-28, mari kita baca, tetapi kita membaca dari ayat ke-27 ya. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Ini mungkin bisa digarisbawahi. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Ini juga penting untuk digarisbawahi. Gemetarlah di hadapannya hai segenap bumi, sungguh tegak dunia tidak bergoyang. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak, biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya, biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah, penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan apa Bapak Ibu di tempat kita masing-masing? Amin. Pujilah Tuhan. Kita puji dengan tepuk tangan ya Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, baik Bapak Ibu yang terkasih. Seperti yang Abuna sampaikan, jadi kalau kita baca secara lengkap, akhirnya kita masuk ke konklusinya. Karena ada banyak orang yang lupa bahwa sesungguhnya hanya kepada Tuhan saja yang namanya kemegahan, kemuliaan ya, dan juga kekuatan. Sukacita itu hanya ada di dalam Tuhan. Ya. Supaya kita itu sadar bahwa ini kan menceritakan segala kebaikan Tuhan kalau kita baca. Jadi dari apa yang dinyanyikan oleh Daud sebagai puji-pujian, karena ini adalah bagian dari puji-pujian Daud di salah satu mazmur. Lalu kemudian di beberapa bagian mazmur, baik itu 106 ya, dan juga ada di mazmur 118 dan lain sebagainya. Ini semua dirangkum di beberapa bagian yang ditulis. Jadi sebenarnya yang bisa kita pahami adalah gini.
Hidup ini kan seperti, kalau kemarin Abuna bilang itu episode ya, episode yang berkelanjutan. Nah, kita sebagai orang yang punya hak ciptanya ibaratnya gitu, yang menjalani itu gitu ya, pelaksananya, tetapi segala sesuatu, maksud saya adalah kita yang memiliki sebagai editor, sebagai pelakonnya maksudnya Abuna, tetapi yang memiliki hak cipta ini adalah Allah sendiri. Jadi kita pun kalau misalnya mau mengedit, kita harus izin dulu ya sama yang memiliki proyek itu gitu ya. Kalau kita bicara mengenai proyek editing dalam sebuah tayangan gitu. Nah, pemainnya siapa dan bagaimana, lalu kemudian adegannya seperti apa, situasinya bagaimana, kita yang menentukan, kita yang mau potong di bagian mana supaya tampilannya bagus. Karena hasil editing yang benar itu akan menceritakan alur film, cerita yang jelas sehingga orang langsung tahu judulnya apa, oh ini maknanya ini gitu ya. Karena kebetulan Abuna dan Abuni juga anak-anak tuh hobinya nonton film. Dari mulai film yang bagus banget sampai film yang ujungnya bingung banget gitu. Ini film cerita tentang apa sih sebenarnya gitu ya. Padahal mungkin sebenarnya kualitasnya bagus gitu ya. Tetapi terlalu banyak intrik-intrik dan juga edit-edit yang tiba-tiba dia flashback ke sini, lalu kemudian ada efek-efek dan lain sebagainya, sehingga kayaknya ngabis-ngabisin durasi gitu. Terlalu lama saling tatap-tatapan, terus tiba-tiba apa lagi lah gitu. Belum lagi endingnya nanggung gitu ya Bapak Ibu. Itu paling kesel itu. Ibaratnya pas gitu udah kita bayar pas lagi premier misalnya, waduh ini filmnya bagus nih kayaknya. Ternyata endingnya aduh nggak klimaks gitu ya, nggak happy ending. Ya kan nggak semua film harus happy ending. Ya betul, tetapi kalau kita tanya hidup semua maunya happy ending, betul nggak? Pasti dong ya. Kalau ditanya perkawinan atau pernikahan semuanya maunya apa? Happy ending dong. Kalau ditanya studi semua maunya apa? Happy ending. Nah terus apa hubungannya dengan film? Maksudnya begini, kalau Daud menggunakan media nyanyian, pujian untuk menyatakan dan menceritakan kebaikan Tuhan, dan ia pun juga memberikan pengajaran. Ya, kalau kita baca secara lengkap ini full pengajarannya ada, lalu puji-pujian kepada Tuhan ada, lalu kemudian pengakuan akan ketidakberdayaan sebagai manusia juga ada, dan sebuah edukasi dan juga sebuah ajakan. Ya, sebuah ajakan, sebuah hal yang harus sebenarnya nggak perlu juga sih. Karena Daud bisa saja hanya memuji untuk dirinya sendiri. Tetapi dia mengajak. Makanya diakhiri di kalimat terakhir, maka seluruh umat mengatakan amin, pujilah Tuhan. Ya ini ditulis sekali ya, puji Tuhan. Berarti semua rakyatnya langsung ngomong amin, puji Tuhan. Kalau misalnya yang ngomong dari 3.000 orang cuman 120, pasti gini. Kok yang amin cuman 5 orang padahal 120? Apa? Baru semua amin, pujilah Tuhan. Makanya jangan heran kalau ada pendeta lagi khotbah, WL lagi tugas, haleluya, yang satu ngomong haleluya, yang satunya gitu ya, nggak keluar suaranya lalu diulang lagi. Karena apa? Karena memang apa yang ada di hadapan Tuhan, baik itu di atas mimbar, apalagi di atas mimbar, itu harus memberikan sebuah impresi dan juga meninggalkan kesan yang happy gitu loh. Happy dalam konteks bukan seperti cerita film yang kita tonton, tetapi memberikan dampak sukacita bagi kita dan juga memberikan dampak sukacita bagi orang yang kita ajak. Karena sukacita yang di dalam Tuhan inilah yang seharusnya ada di dalam kehidupan orang percaya. Tetapi kalau kita lihat secara holistik, keseluruhan, sebenarnya ada pesan Tuhan lagi yang lain. Satu, kalau saya hidup pribadi, kehidupan pribadi saya harus menceritakan kebaikan Tuhan. Dua, kalau saya berumah tangga saya harus menceritakan kebaikan Tuhan. Tiga, kalau saya punya kerjaan atau punya usaha atau hidup kerja dalam sebuah perusahaan,
saya menjabat satu jabatan, apa yang saya lakukan sesuai dengan jabatan dan job desk saya itu menceritakan kebaikan Tuhan. Kalau saya sekolah sebagai siswa SD, TK, SD, SMP, SMA, kuliah sebagai mahasiswa, saya pun juga harus, studi saya itu harus menceritakan kemuliaan Tuhan. Kalau saya punya titel kesarjanaan, sekalipun bukan titel teologi, tetapi itu bisa menceritakan kebaikan Tuhan. Kalau apa lagi? Kalau saya diberkati, berkat yang saya terima ini harus menceritakan kebaikan Tuhan. Kalau saya lagi konflik bagaimana Abuna? Juga harus menceritakan apa? Katakan sama-sama di tempat masing-masing. Kebaikan Tuhan. Kalau saya lagi sedih bagaimana Abuna? Juga kesedihan kita itu harus menceritakan kebaikan Tuhan. Itu pesan Roh Kudus hari ini. Di tahun 2025 ini memasuki bulan Maret. Kita sudah sampai di akhir pekan walaupun masih ada hari Sabtu dan Minggu. Biarlah kita sama-sama merenungkan sudah belum selama ini kita benar-benar menciptakan situasi kondisi yang menceritakan kebaikan Tuhan. Saya ulangi, menciptakan situasi dan kondisi yang menceritakan kebaikan Tuhan. Contohnya boleh sedikit Abuna. Sebagai contoh, semua ada di sini. Ketika misalnya bernyanyi di ayat yang ke-23. Bernyanyilah bagi Tuhan, jangan bernyanyi hanya bagi diri sendiri. Artinya apa? Bukan berarti sekali lagi anti dengan lagu dunia. Bukan. Tetapi kalau lagu dunia pun kita harus selektif. Jangan lagu dunia yang semakin menguras energi positif kita gitu. Tetapi sebenarnya yang terutama adalah lagu yang benar-benar menceritakan atau bernyanyi bagi Tuhan. Itu kalau nyanyian dan lagu yang kita dengar ya. Terus kalau kita bicara, ya kalau kita bicara menceritakan kebaikan Tuhan, maksudnya menceritakan kisah-kisah Alkitab. Bukan seperti itu. Betul kita harus mengajarkan kisah-kisah Alkitab, kita harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, betul. Tetapi Bapak Ibu, menceritakan kebaikan Tuhan itu apa sih? Perubahan sikap seseorang ketika yang dulunya seperti apa, lalu kemudian setelah ikut renungan BW, sekarang berbeda menjadi seperti apa. Akhirnya orang yang terdekat dengan diri kita itu bisa cerita begini, puji Tuhan ya kamu berubah loh. Nah kayak gitu. Mungkin dia tidak akan mengatakan langsung kepada kita karena tidak semua orang bisa untuk mengakui perubahan seseorang Bapak Ibu. Tetapi di dalam hati orang di dekat kita bisa mengakui suamiku sudah berubah. Sudah mulai ada perubahan. Istriku sudah mulai ada perubahan. Anakku sudah mulai ada perubahan. Perubahan itu apa sih? Walaupun 0,1% itu perubahan. Dan kita harus syukuri, itu kebaikan Tuhan. Kalau tidak ada perubahan sama sekali bagaimana Abuna? Kita pun juga harus mampu menceritakan kebaikan Tuhan. Apa? Kita sabar menanggung segala beban perkara. Kita cakap menanggung segala pergumulan. Ketika ditanya orang, kok Anda ini benar-benar tangguh ya? Sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai menantu, sebagai karyawan, sebagai hamba Tuhan, gembala atau sebagai staf di gereja atau di organisasi. Kok Anda tangguh ya? Kok bisa ya? Tanpa kita harus mengatakan bahwa seperti Yesus Kristus yang juga tangguh, maka aku tangguh. Enggak semua orang mudah ngomong begitu. Tetapi kita enggak pernah tahu orang-orang di sekitar kita akan mencari tahu sendiri. Dia ini kok beda ya? Tangguhnya seperti apa ya? Lalu nanti kuasa Allah bekerja karena kita hanya dapat tugas. Kamu harus merepresentasikan dan kamu mendeskripsikan kebaikan saya. Nanti roh saya akan saya letakkan di orang itu. Lalu dia akan mencari tahu dan dia akan menemukan aku. Salah satu dari sekian banyak juta cara Tuhan untuk menunjukkan bahwa dia hadir bagi setiap orang percaya, bagi setiap
anak dan segala usia. Yang setuju katakan amin. Kita beri tepuk tangan untuk Allah kita yang heran dan luar biasa. Jadi yuk kita renungkan. Kalau misalnya kita anak-anak misalnya, kalau lagi main mana bisa menceritakan kebaikan Tuhan? Bisa ketika mereka berubah. Dulu misalnya lagi main gak bisa diganggu, sekarang kalau lagi main disuruh sudah langsung bisa dikerjakan. Itu kebaikan Tuhan. Kita sebagai orang tua gak boleh lupa Tuhan terima kasih. Dia udah mulai berubah walaupun mungkin sedikit. Yang tidak bisa menceritakan kebaikan Tuhan adalah apa? Kita selalu menuntut dan itu kurang. Sedangkan Allah saja menerima kita nggak sempurna. Kenapa kita harus menuntut orang di luar diri kita harus sempurna? Baru kita akui kamu berubah. Coba kita introspeksi diri. Ini yang Roh Kudus ingatkan kepada diri saya. Di sini Daud bisa memuji Tuhan karena dia setelah introspeksi. Bapak Ibu ingat peristiwa pengangkatan tabut Tuhan dengan cara dia dan kemewahan yang dia fasilitasi. Tapi ternyata Tuhan menyambar Uza. Uza pun juga salah. Selama 20 tahun jadi anak imam gak pernah belajar firman Tuhan. Selama jadi ibaratnya jadi orang-orang percaya gitu, itu gak pernah belajar firman Tuhan. Ada berapa banyak juga kita nih selama ini gak menceritakan kebaikan Tuhan. Karena apa? Karena minim pengetahuan firman tapi bisa mudah dapat jabatan pelayanan. Sehingga ketika berada di ibadah pun gak punya senyum yang tulus, ditanya orang juga melengos, begitu orang yang gak kenal juga dicuekin, bahkan menghindar jangan sampai orang itu nanya saya. Ya Bapak Ibu, jadi sebenarnya kebaikan Tuhan bukan hanya sekedar puji-pujian dari nyanyian saja atau kidung dan juga seperti konser musik di gereja, tetapi hidup kita nih jadi panggungnya Tuhan apa enggak? Saya pernah ngomong tentang itu di BW. Bukan panggungnya kita. Makanya segala sesuatu untuk bisa mendapat kebaikan dan juga mengakui ada kebaikan dan juga bisa mengerti oh iya ya dia orangnya baik gitu. Itu perlu apa Bapak Ibu? Perlu masalah. Perlu adanya masalah. Jujur. Tanpa adanya bencana dan masalah, dari mana kita tahu kebaikan pemimpin daerah, kebaikan tetangga kita yang mungkin selama ini kita anggap kok kalau ngelihat saya kayaknya cemberut aja, kok kayaknya nggak pernah senyum gitu. Dilalah ada peristiwa seperti ini, siapa sih yang nggak nyangka? Lalu kemudian tiba-tiba kita ketemu di pasar, ketemu di jalan. Karena kita sama-sama ngerasain terdampak banjirnya. Orang yang gak pernah, yang kita anggap sebagai orang yang ini tetangga paling sombong nih. Ini kayaknya paling cari tahu apa sih maksudnya gitu loh. Ngeliatin kok kayaknya gimana gitu. Gak pernah senyum. Tiba-tiba dia senyum duluan Bapak Ibu. Misalnya gitu ya. Halo Pak, halo Bu. Gimana kemarin? Banjirnya sampai masuk ke dalam gak? Lalu akhirnya dia sendiri ya. Wah syukurlah ya. Saya juga tuh hampir tuh saya kesini. Hampir tuh keluarga saya kena. Misalnya seperti itu. Coba lihat Bapak Ibu. Orang yang gak pernah ngajak ngobrol kita bisa ngobrol sama kita. Karena apa? Karena ada masalah. Jadi Bapak Ibu, di sini Daud juga belajar. Hajaran Allah atas Uza nggak perlu dijadikan sebagai sebuah cerita untuk mengakut-nakuti rakyat. Ayo, nanti kalau nggak memuji Tuhan, kamu disambar geledek lebih gede dari Uza loh. Habis kamu. Nggak gitu Bapak Ibu. Dia tidak mengungkit peristiwa itu. Tetapi dia memberikan sebuah makna. Ending dari perjalanan tabut Tuhan ini adalah apa? Kalau saya harus bergerak ke satu daerah. Kalau saya harus bergerak untuk memberkati. Kalau saya harus bergerak untuk menjenguk. Kalau saya harus bergerak untuk menjemput. Kalau saya harus bergerak untuk mendengarkan. Semua itu endingnya adalah
kebaikan Tuhan. Maka happy ending kita semuanya. Amin Bapak Ibu. Kenapa? Itulah sebabnya. Sukacita itu tempatnya cuma ada di dalam Tuhan. Seandainya akhir dari setiap pekerjaan kita, proyek kita, lalu tugas-tugas kita, itu apa? Menceritakan kebaikan Tuhan. Ya Bapak Ibu yang terkasih. Jadi kalau misalnya orang ada yang misalnya kita sudah berbuat baik sama orang. Orang itu enggak satu pun menceritakan kebaikan tentang kita, kita enggak boleh marah. Selama orang itu bisa mengatakan rasa syukur. Nah, terus bagaimana Abuna mengatasinya kalau saya merasa kecewa? Ya, saya tutup dengan ini. Wajar kan kalau saya kecewa, udah baik sama dia kok dia enggak ini? Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita sudah berperilaku baik tetapi tetap dipandang buruk, jagalah hubungan baik kita dengan Tuhan, maka Tuhan yang akan bela. Amin. Iya. Datang aja sama Tuhan, ngomong keluh kesah, Tuhan, kalau dulu saya akan balas dia ini, karena saya sudah pernah baik sama dia. Dia ini nggak tahu diri, tetapi saya mau belajar berubah. Saya mau datang kepada Tuhan. Engkau yang berperkara atasnya. Yang penting aku punya Engkau. Dan yang penting aku sudah melakukan dan itu diakui sebagai sebuah kebaikan. Kalaupun dia tidak bisa melihat, orang lain pasti akan bilang, iya kan Bu, kemarin itu kalau bukan ibu itu yang kasih beras itu sebenarnya nggak bisa loh itu makan. Karena apa? Dia nggak punya apa-apa sebenarnya. Berasnya udah ke bawah hanyut. Iya loh. Oh, kok ibu tahu? Iya, dia sempat cerita, ibu kasih. Orangnya memang nggak terima kasih sama kita. Mungkin kalau ketemu kita masih mukanya senep-senep. Kadang-kadang seseorang itu bingung Bapak Ibu. Mungkin mau senyum takut nanti kita nggak balas. Atau senyum nanti takutnya ngapain senyum-senyum. Keganjenan. Padahal dia maksudnya mau mencoba untuk ramah. Jadi akhirnya apa? Dia pakai perisai. Biasa aja, flat, datar aja gitu. Kitanya yang sudah keburu overthinking. Udah pernah saya bahas juga di salah satu episode BW. Ya. Oke Bapak Ibu yang terkasih. Jadi akhir dari perikop ini adalah mari. Kehidupan kita harus menceritakan kebaikan Tuhan. Bukan tentang berbuat baik saja kepada sesama. Bahkan di dalam keadaan susah pun kita menceritakan kebaikan Tuhan. Dalam introspeksi diri kita pun harus menceritakan kebaikan Tuhan. Sehingga apa? Terciptalah suasana yang penuh dengan sukacita, keakraban, keharmonisan. Karena Tuhan ada di situ. Ya. Dan itulah tempatnya yang namanya kekuatan, keharmonisan, keindahan, dan juga sukacita. Percayalah Bapak Ibu, apa yang manusia buat tidak semuanya bisa happy ending. Tetapi kalau bersama dengan Tuhan, kebaikan Tuhan akan membuat kita memiliki akhir yang bahagia. Amin Bapak Ibu yang terkasih. Selamat berakhir pekan sebelum kita menikmati kebaikan Tuhan. Memberkati saudara-saudari kita. Mari sama-sama kita satu di dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih setiap pengajaran yang telah Engkau ajarkan dan Roh Kudus singkapkan. Tidak hanya di minggu ini juga minggu-minggu yang lalu. Tapi terkhusus kami belajar dalam minggu ini 1 Tawarikh pasal 16 ini. Episode per episode, fase demi fase, bagian demi bagian. Dan akhirnya kami mendapat konklusi. Segala hal yang kami miliki, apa yang kami utarakan, kami pikirkan, kami rasakan, kami ciptakan dan kami jalani dalam hidup ini harus menceritakan kebaikan Tuhan. Karena kalau itu menceritakan kebaikan Tuhan, maka akhir dari apa yang kami kerjakan adalah kebahagiaan. Karena sukacita, kekuatan, kemegahan, kemuliaan itulah tempatnya di mana Tuhan beracara dan Tuhan bertahta. Bukan tentang apa yang sudah kami lakukan. Biarlah kami bisa menanggalkan keakuan kami masing-masing.
agar apa yang ada pada Tuhan itu yang terlihat. Supaya apa yang kami lakukan pun 100% maksimal. Sehingga akhir dari apa yang kami dapatkan sempurna. Kami berdoa bagi setiap para orang tua lanjut usia. Yang mungkin mengalami pegal-pegal, ulu hatinya masih sakit. Atau tengkuknya linu-linu, dengkulnya juga tidak sekuat dulu. Atau sering kebas, sulit tidur, kepalanya mudah sakit, pendengarannya sudah berkurang, pandangannya udah mulai kabur, entah karena gejala katarak, entah karena glukoma atau apapun itu. Biarlah di dalam setiap perkara yang Tuhan izinkan di usia senja mereka, hamba cuma berdoa agar mereka menjalani itu dengan percaya bahwa bilur-bilur Kristus menyembuhkan mereka. Dan ketika sampai mereka disembuhkan dan dipulihkan, mereka jalani dengan menceritakan kebaikan Tuhan. Kesedihan mereka menceritakan kebaikan Tuhan. Kelemahan dan ketidakberdayaan mereka menceritakan kebaikan Tuhan. Hamba sangat percaya setelah itu Engkau akan menyatakan kuasa mujizat-Mu terjadi. Bagi mereka yang merindukan keturunan, belum diberikan keturunan. Tetapi ada hal-hal lain yang sebenarnya Tuhan perlengkapi. Biarlah mereka tetap bersyukur karena sampai Tuhan akan izinkan berikan jalan dengan caranya Tuhan. Bukan dengan cara manusia yang biasa. Tetapi bisa mendapatkan anak asuh jadi berkat bagi anak-anak yang lainnya. Atau bisa menjadi orang tua asuh bagi orang-orang lainnya. Ataupun juga bisa menjadi orang tua asuh dari saudara-saudara lainnya. Sehingga mereka diberkati. Dan itu semua menceritakan kebaikan Tuhan. Rasa syukur itulah yang akan memperlengkapi kebahagiaan mereka. Sehingga mereka tidak dalam tuntutan. Tetapi mereka hidup dalam kebahagiaan bersama dengan kekuatan daripada Tuhan. Yang merindukan pekerjaan. Yang merindukan terobosan dalam pelayanan. Yang merindukan terbebas dari lilitan hutang, yang merindukan pulih dari segala konflik di rumah tangga dan keluarga. Saat ini hamba berdoa bersama semua orang yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di balik semua itu harus ada kebaikan Tuhan yang diceritakan. Biarlah mereka kuat, mereka akan mendapatkan mujizat. Mereka tetap mencari wajah Tuhan dan mereka akan menemukan apa yang Tuhan akan janjikan. Bahwa Engkau akan memenuhi segala keperluan kebutuhan mereka. Menurut takaran dan perhitungan yang tepat sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan Allah. Kalau kami memupuk kemuliaan Allah dalam hidup kami, maka kami percaya berkat yang kami terima melebihi takaran yang kami perkirakan. Biarlah kami semua memiliki roh takut akan Tuhan. Kami sadar hidup ini harus bertobat. Hidup ini harus menjadi manusia baru. Sebab apa yang Tuhan janjikan itu sedikit lagi pasti akan kami terima. Jangan sampai karena kami tidak mau bertobat itu yang selalu menunda-nunda. Tuhan, hamba juga berdoa bagi yang akan menjalankan proyek-proyek. Baik Ibu Marta, Ibu Tia Pardede, baik Pak Antapinem, atau siapapun yang sedang dalam progres proyek ke depan. Pak Ricardo, Pak Supeno, dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan janjikan tahun 2025 ini sebagai tahun dengan berkat spektakuler terjadi. Sehingga setiap proyek yang Tuhan hadirkan di tahun ini, proyek yang hasilnya benar-benar spektakuler. Menceritakan kebaikan Tuhan secara spektakuler. Juga kami semua tidak akan berkekurangan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang masih terdampak banjir. Masih belum surut. Kami berdoa bagi pemerintah pusat, daerah, dan juga di setiap warga dan keluarga-keluarga yang terdampak. Tuhan beri ketabahan, kekuatan, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan hikmat yang tepat bagi para pemimpin, terobosan, sehingga apa yang menjadi beban mereka ini Tuhan kal atas izin-Mu boleh segera surut. Sehingga anak-anak bisa sekolah, yang ujian tidak lagi terkendala. Dan setiap orang boleh menjadi berkat
dan pada akhirnya mereka menceritakan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Untuk itu kami siap menerima berkat-Mu agar apa yang kami terima menjadi berkat bagi mereka. Tidak hanya untuk kami, bagi setiap orang, agar itu pun menceritakan kebaikan Tuhan. Tuhan memberkati-Mu berlimpah-limpah Bapak Ibu dan saudara-saudari dan anakku sekalian. Terimalah berkat-berkat Allah. Berkat mujizat damai sejahtera, berkat keturunan, kemasyuran, kemakmuran, berkat keadilan dan pembelaan daripada Tuhan. Bagaimana Allah melimpahkan segala berkat dan janjinya kepadamu seperti yang Ia janjikan dan limpahkan kepada Abraham. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu tuntunan dan berkat-berkat yang akan memberikan kepadamu kesempatan sebagai cerita kebaikan Tuhan. Dan setiap orang yang mengerti akan pesan Tuhan hari ini akan mendapatkan akhir yang bahagia. Happy ending for all of the stories. Yang sepakat sama-sama katakan amin. Amin Bapak Ibu yang terkasih. Ya. Terima kasih Bapak Ibu tetap percaya ketika WA itu dikirim ke Abuna dan Abuni, lalu mungkin Abuna Abuni belum sempat membalas, tetap percaya kami mendoakan Bapak Ibu. Ya, Tuhan berkati Bapak Ibu. Terima kasih ya Bu. Terima kasih Abuna. Terima kasih Abuna. Terima kasih Bapak Ibu semua. Selamat beraktivitas. Terima kasih Abuna, Abuni semua. Amin, ya. Tuhan memberkati. Amin. Sebenarnya tadi sempat pila saya nggak bagus, semental saya keluar masuk lagi. Iya, Oh, ya? sinyal saya nggak bagus tadi. Oh, Maaf Semental tadi dia. aku. Iya, mental saya masuk lagi baru lama lagi 5 menit ada putar-putar. Gak apa-apa Bapak Ibu, Ibu Lingga gak masalah. Selama mental itu kan balik lagi. Tapi kalau mentok kadang-kadang susah balik. Terima kasih ya Buna. Terima kasih. Ya. Terima kasih semuanya Buni. Bapak-bapak, ibu-ibu, sampai ketemu besok pagi ya. Tuhan Yesus Senin salah. Besok libur. Lupa. Hari Senin. Sampai. Makasih Abuna, Abuni, semua teman-teman ya. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus, Amin. amin. Bu Aceh. Iya, makasih ya. Oh, Oke, Ibu Bapak Leri Ibu nggak kelihatan sekalian. ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, selamat berakhir pekan. Kita ingat kita punya Tuhan yang apa Bapak Ibu? Yang Baik. baik. Ibu Leri, Sangat dadah. baik. Sangat baik. Selamat baik. Selamat baik. Selalu baik. Selalu baik. Selamanya Selamanya baik. baik. Baik namanya. Amin. Tuhan Yesus Tuhan Yesus. Kristus semuanya sambil dadah. Bye. Bye-bye. Ibu Leri, bye-bye. Bye.